di sini channel Travel Story. Jumpa dengan saya, Amara, si tukang jalan-jalan dan bagi-bagi cerita. Kali ini saya berada di kawasan Surya Kencana Bogor untuk melihat persiapan Bogor Street Festival yang tepat dilaksanakan pada hari Cap Gomeh. Cap Gomeh yang artinya malam ke-15 merupakan akhir dari perayaan tahun baru ini. Dalam bahasa Hokkien, Cap Go artinya 15 dan Meh artinya malam. Jadi sesuai dengan namanya, perayaan ini dilakukan pada hari ke-15 bulan pertama penanggalan Tionghoa. Perayaan ini katanya dimulai sejak masa dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-2 Masehi. Kemudian perayaan ini diadakan secara turun-temurun oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia hingga saat ini. Istilah Cap Gomeh itu sendiri sebenarnya hanya digunakan oleh etnis Tionghoa di Indonesia dan Malaysia. Di Tiongkok sendiri, nama yang umum dipakai adalah Yuan Xiaojie atau Festival Lampion. Di Indonesia, perayaan Cap Gomeh biasanya diawali dengan berdoa di vihara, kemudian diadakan pertunjukan musik, barongsai dan naga liong untuk memeriahkan perayaan. Barongsai menggambarkan dewa singa yang digambarkan sebagai penguasa daratan. Sedangkan liong adalah hewan mitologi berupa naga sebagai perlambang dewa kebijaksanaan. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, tarian barongsai dan liong digunakan sebagai tolak bala yang dibawa Niang, wujud jahat yang suka mengganggu rakyat pedesaan yang merupakan lambang kesialan. Tarian barongsai dan liong ini dipercaya dapat membawa kesuksesan, keberuntungan, dan pengusiran hal-hal buruk yang dibawa Niang tersebut. Festival lampion yang meriah dipercaya akan memberi jalan dan menerangi rezeki bagi kehidupan. Tahun ini saya mengikuti perayaan Cap Gomeh di Kota Bogor yang dipusatkan di daerah pecinan atau Chinatown-nya Kota Bogor, yaitu kawasan Surya Kencana. Sejarah pecinan di Bogor dimulai sejak tahun 1740, di mana masyarakat Tionghoa di Jakarta diharuskan untuk hijrah oleh pemerintah Hindia Belanda ke daerah yang kini dikenal sebagai Surya Kencana Bogor. Dibangun oleh Gubernur Hindia Belanda Daendels pada tahun 1808, Surya Kencana dulu berperan sebagai ruas jalan raya Pos Anyer Panarukan sehingga dikenal dengan nama Posweg. Setelah itu, nama jalan ini diganti menjadi Handelsstraat dan sejak tahun 1970 dinamakan Jalan Surya Kencana. Karena kebanyakan masyarakat Tionghoa kala itu hidup dengan berdagang, Surya Kencana sejak dahulu telah menjadi pusat perniagaan di Kota Bogor hingga saat ini. Di kawasan Surya Kencana terdapat salah satu wihara tertua di Bogor yang bernama Wihara Masetya Danagun atau Hokpek. Wihara ini menjadi pusat perayaan Cap Gomeh di Kota Bogor. Wihara Danagun merupakan pusat kegiatan agama bagi masyarakat berkeyakinan Taoisme, Konghucu maupun Buddha atau dikenal sebagai Tridharma. Sejak tahun 2002, Direktorat Purbakala dan Permusiuman memasukkan Wihara Danagun ke nomor 4 dari 10 daftar kelenteng kuno di Jabodetabek. Wihara ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya karena bangunannya tidak banyak mengalami perubahan. Nah, saya mendatangi Wihara Danagun dan bertemu dengan Pak Ayung yang akan memberikan saya informasi sekitar Wihara Danagun. Kalau kita menghadap ke Wihara, di sebelah kiri ada relief yang menceritakan tentang legenda San Gokong. Sementara di sebelah kanan terlihat relief yang menggambarkan legenda 8 dewa. Sebelum memulai, saya bertanya tentang lilin yang ada di depan wihara. Biasanya ini hanya berlaku sampai tanggal 12 berdasarkan kalender lunar. Jadi ini berdasarkan kalender lunar, lilin ini dipasang pada saat Imlek dan pada tanggal 12 penanggalan lunar akan dilepas. Wihara Danagun adalah wihara berbentuk miao yang merupakan bentuk bangunan wihara yang bagian tengah bangunannya terdapat atap terbuka.
Di tempat terbuka inilah terdapat altar tempat sembahyang utama. Ini tiga altar ya, Ya. Pilar-pilar vihara dihiasi dengan ukiran naga. Kalau zaman dulu, naga ini lambang kerajaan. Apalagi gini, ini dengan cakarnya 5, Ya, warnanya kuning. Ini sebetulnya hanya boleh dipakai oleh seorang kaisar. Itu pangeran. oh, yang itu Nah, pangeran. warnanya hijau dan cakarnya 4. Jadi lambang pangeran cakar 4, warna hijau. Ya. Kalau Jadi kalau kaisar kaisar 5. 5, Jadi emas warna. di antara semua negeri hanya satu yang mempunyai cakar 5. Kalau pangeran banyak. Pada bagian atap vihara terdapat hiasan 2 naga yang saling berhadapan kecu atau mustika yang berada di tengah bubungan. Pak Ayung, apa ya arti dari hiasan bubungan ini? Kalau yang di atas itu Apa? artinya gini, damailah di bumi. Tapi kenapa ini selalu dipasangnya di awang-awang? Sampai sekarang terbukti nggak? Damai di bumi masih di awan-awan. Inilah ya lukisan yang asli ini gambarnya. Oh, Tahu nggak? Katanya, ya. wah ceritanya ini didirikan tahun 1672 untuk membuktikan berapa tuanya. Kira-kira udah berapa tahun? Pernah ada profesor dari IPB, dia bilang ini juga perkiraan, tapi kalau ngelihat pertumbuhannya pohon yang demikian besar ya kurang lebih ya, dia bilang sekitar 200 tahun mau ada. Karena diperkirakan umur pohon sudah lebih dari 200 tahun, maka vihara ini juga tentunya berusia lebih dari 200 tahun. Secara keseluruhan terdapat 11 altar di vihara ini. Nah, ini jali-jalinya. Oh, ini Nanti dikeluarin, nanti dihias. nanti ini jalinya. Nah, Nanti akan dihias untuk dikeluarkan tanggal 5. Ya, sekarang saya dengan Mbak Boya dari kantor Wali Kota Bogor. Saya akan menanyakan Mbak Boya apa saja yang akan dilaksanakan pada saat Cap Gomeh. Jadi nanti akan ada street festival di depan Vihara Danagun di tanggal 5 Mbak Februari, hari Minggu, dimulai jam 3 sore. Ya, Nah, keseruannya adalah nanti banyak sanggar-sanggar tergabung yang akan mengadakan parade di jalan sampai Batu Tulis area. Kenapa namanya CGE Bogor Street Festival? Jadi memang ini adalah ajang budaya pemersatu bangsa. oh gitu. Ya, ya. Jadi Bogor ini toleransi kepada seluruh umat beragama yang ada di Kota Bogor. Makanya ini kebersamaan dalam keberagaman namanya. Nanti Pak Wali Kota Bogor itu akan mengundang 27 kepala daerah sejabat. Iya, lalu terus ada Gubernur Jabar juga yang pasti hadir dengan Ibu. Oh iya, Iya. Pak Ridwan ya. Pak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan banyak yang mau lihat karena ini kan setelah sekian 2 kali ya kita COVID, ini baru diadakan lagi. Ada berapa barongsai nantinya? Kalau nggak salah sih bisa sampai 20-an. Bahkan ada yang namanya kilin. Kilin itu apa? Nah, kilin itu seperti barongsai tapi hanya khusus dikeluarkan pada saat Cap Gomeh. Oh Jadi gitu. mereka dia nggak besar, jadi kecil. Khusus. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Boya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Di Bogor, perayaan Cap Gomeh sudah menjadi pesta budaya rakyat yang merupakan agenda Pemkot Bogor dan dinamakan Bogor Street Festival (CGF). Sesuai namanya, pesta budaya ini tidak hanya berisi arak-arakan joli dan barongsai saja, tapi menampilkan tari-tarian, musik tradisional, drum band yang berasal dari lokasi lain di Bogor, bahkan dari kota-kota dan provinsi di luar Jawa Barat. Puncak acara dalam festival ini adalah saat Dewa Dewi Utama Hoktekyo diusung menggunakan joli atau tandu-tandu yang akan dihias dengan hiasan khas perayaan Cap Gomeh, diiringi dengan kesenian Liong Kapolega dan barongsai atau singa. Seluruh rangkaian arak-arakan pesta budaya ini berjalan beriringan dari Vihara Danagun melewati Vihara Dharmakalya menuju Vihara Buddha Sena di kawasan Batu Tulis. Tapi hanya arak-arakan joli dan barongsai dan liong saja yang akan kembali ke Vihara Danagun. Seluruh rangkaian acara ini biasanya berakhir sampai sekitar pukul 12 malam loh.
Pesta Budaya Rakyat Cap Gomeh sudah akan berakhir. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh rezeki, hoki dan jauh dari hal-hal buruk sesuai harapan seluruh masyarakat. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan dan cerita-cerita saya selanjutnya ya. Bye-bye.